Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasmia dengan NPM 2023-10114. Baik, yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi biaya pinjaman dan keuntungan perusahaan? Fluktuasi nilai tukar mata uang asing adalah perubahan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, politik, dan pasar keuangan. Fluktuasi ini dapat memengaruhi biaya pinjaman dan keuntungan perusahaan melalui beberapa cara. Itu dampak pada biaya pinjaman. Yang pertama, pinjaman dalam mata uang asing. Jika sebuah perusahaan berutang dalam mata uang asing dan mata uang asing tersebut menguat atau terhadap mata uang lokal, maka biaya pinjaman atau angsuran dan bunga akan menjadi lebih mahal dalam mata uang lokal. Sebaliknya, jika mata uang asing melemah, biaya pinjaman akan menjadi lebih murah. Yang kedua, pinjaman dalam mata uang lokal. Meskipun pinjaman dalam mata uang lokal, fluktuasi nilai tukar juga dapat memengaruhi kemampuan perusahaan membayar pinjaman tersebut jika ada pendapatan atau biaya yang berasal dari transaksi dalam mata uang asing. Dampak pada keuntungan perusahaan. Yang pertama, pendapatan dari ekspor. Jika mata uang lokal melemah, ekspor akan menjadi lebih kompetitif sehingga pendapatan dari ekspor dalam mata uang lokal mungkin akan meningkat. Namun sebaliknya, jika mata uang lokal menguat, ekspor mungkin akan menjadi kurang kompetitif dan pendapatan dari ekspor dapat berkurang. Yang kedua, biaya impor. Jika mata uang lokal melemah, biaya impor menjadi lebih mahal. Sebaliknya, jika mata uang lokal menguat, biaya impor menjadi lebih murah. Yang ketiga, transmisi laba rugi dalam laporan keuangan. Jika perusahaan memiliki aset atau utang dalam mata uang asing, fluktuasi nilai tukar dapat menyebabkan perubahan dalam laba rugi bersih yang dilaporkan dalam mata uang lokal. Contohnya yaitu, jika perusahaan mengambil pinjaman dalam dolar Amerika Serikat dan rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, maka perusahaan akan memerlukan lebih banyak rupiah untuk membayar angsuran pinjaman tersebut. Jika perusahaan mengekspor produk ke negara yang mata uangnya menguat terhadap rupiah, maka pendapatan ekspor perusahaan dalam rupiah akan meningkat. Dan jika perusahaan mengimpor bahan baku dari negara yang mata uangnya menguat terhadap rupiah, maka biaya impor akan menjadi lebih mahal. Beberapa strategi yang dapat digunakan oleh Global Maju untuk mengelola risiko valuta asing. Global Maju dapat menggunakan berbagai strategi untuk mengelola risiko valuta asing, termasuk lindung nilai atau hedging, diversifikasi aset, negosiasi dalam mata uang lokal, dan pemantauan pasar valuta asing. Strategi-strategi ini membantu perusahaan mengurangi potensi kerugian akibat fluktuasi nilai tukar mata uang. Berikut beberapa strategi yang lebih detail. Yang pertama itu lindung nilai atau hedging. Kontrak berjangka. Menggunakan kontrak berjangka untuk mengunci nilai tukar di masa depan, melindungi dari fluktuasi yang merugikan. Opsi, membeli opsi atau options untuk melindungi dari potensi kerugian akibat fluktuasi mata uang, namun dengan kemungkinan keuntungan jika nilai tukar bergerak sesuai yang diharapkan. Swap mata uang. Pertukaran mata uang yang disepakati di masa depan untuk mengurangi risiko exposure terhadap fluktuasi. Yang kedua, diversifikasi aset. Diversifikasi pendapatan. Menjaga pendapatan dalam berbagai mata uang dapat mengurangi risiko karena fluktuasi mata uang pada satu mata uang dapat diimbangi oleh yang lain. Diversifikasi kepemilikan mata uang. Memegang aset dalam berbagai mata uang, termasuk aset keuangan dan non-keuangan, untuk mengurangi risiko exposure terhadap satu mata uang. Yang ketiga, negosiasi dalam mata uang. Jika memungkinkan, negosiasi dengan mitra bisnis dalam mata uang lokal dapat membantu mengurangi risiko, karena fluktuasi nilai tukar tidak akan langsung berdampak pada keuntungan. Yang keempat, pemantauan pasar valuta asing.
Mengetahui tren dan pergerakan nilai tukar mata uang asing sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat dalam risiko. Yang kelima, lindung nilai alami atau natural hedging. Menyesuaikan operasional bisnis agar arus masuk dan keluar mata uang seimbang, misalnya dengan memproduksi di negara yang sama dengan pasar penjualan. Yang keenam, netting. Mengimbangi piutang dan pihutang dalam mata uang yang sama untuk mengurangi jumlah transaksi falas yang dibutuhkan. Yang ketujuh, klausul mata uang. Menambahkan ketentuan dalam kontrak yang memungkinkan penyesuaian harga jika nilai tukar berubah secara signifikan. Yang kedelapan, sistem perdagangan otomatis. Menggunakan sistem yang dapat secara otomatis mengeksekusi lindung nilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, perangkat lunak analisis risiko. Menggunakan perangkat lunak untuk menguji stres dan analisis skenario untuk memahami potensi dampak FX. Dengan menggunakan strategi ini secara efektif, global maju dapat mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Penggunaan instrumen keuangan derivatif seperti kontrak forward atau opsi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi risiko valuta asing. Instrumen derivatif seperti kontrak forward dan opsi membantu perusahaan mengurangi risiko valuta asing dengan memprediksi dan mengunci nilai tukar atau memberikan opsi untuk tukar yang tidak menguntungkan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengelola risiko keuangan dan menghindari kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Kontrak forward, pengertiannya itu kontrak forward adalah kesepakatan antara dua pihak untuk bertransaksi di masa depan pada harga tertentu. Manfaatnya, perusahaan dapat mengunci nilai tukar tertentu dalam transaksi lintas batas, sehingga margin keuntungan tetap stabil meskipun nilai tukar berubah. Contohnya, sebuah perusahaan ekspor-impor yang berurusan dengan mata uang asing dapat mengunci nilai tukar dolar melalui kontrak forward. Adapun opsi memberikan pembeli hak, tetapi bukan kewajiban untuk menukar mata uang pada nilai tukar tertentu atau sebelum tanggal tertentu. Manfaatnya, opsi memungkinkan perusahaan untuk melindungi diri dari pergerakan negatif nilai tukar tanpa kewajiban untuk membeli atau menjual. Contohnya, perusahaan dapat membeli opsi untuk melindungi nilai tukar di masa depan, membayar premi sebagai asuransi, dan tetap memiliki keuntungan jika nilai tukar membaik. Peran dari hedging dalam melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Hedging berfungsi sebagai strategi untuk melindungi perusahaan dari risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Melalui hedging, perusahaan dapat mengamankan nilai tukar tertentu untuk transaksi di masa depan sehingga mengurangi potensi kerugian akibat perubahan kurs yang tidak menguntungkan. Adapun beberapa yaitu mengurangi risiko kerugian. Hedging membantu perusahaan meminimalkan kerugian yang mungkin timbul akibat perubahan nilai tukar yang tidak menguntungkan. Adapun mengunci nilai tukar. Dengan hedging, perusahaan dapat mengamankan nilai tukar tertentu untuk transaksi di masa depan sehingga mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar yang tidak terduga. Adapun melindungi bisnis. Hedging membantu perusahaan menjaga stabilitas keuangan mereka dan melindungi bisnis dari risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar. Contohnya, misalnya sebuah perusahaan yang mengekspor barang ke negara dengan mata uang yang berbeda dapat menggunakan hedging untuk melindungi diri dari potensi kerugian jika mata uang negara tersebut mengalami depresiasi. Adapun jenis hedging, beberapa jenis hedging yang umum digunakan meliputi kontrak berjangka, opsi, dan swap mata uang.
Adapun manfaatnya, selain mengurangi risiko kerugian, hedging juga dapat memberikan ketenangan pikiran bagi manajemen dan meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan. Dengan menggunakan strategi hedging yang tepat, perusahaan dapat lebih efektif melindungi diri dari risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan menjaga stabilitas keuangan mereka dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Perusahaan dapat menilai efektivitas strategi pendanaan yang mereka terapkan untuk mengatasi risiko valuta asing. Perusahaan dapat menilai efektivitas strategi pendanaan untuk mengatasi risiko valuta asing dengan beberapa cara, termasuk analisis korelasi antara instrumen hedging dan aset yang dilindungi, evaluasi biaya dan keuntungan, pengukuran risiko basis, serta analisis performa hedging terhadap ekspektasi awal. Selain itu, penting juga mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi pasar, volatilitas, dan perubahan ekonomi makro. Cara menilai efektivitas strategi pendanaan. Yang pertama, analisis korelasi. Lihat bagaimana instrumen hedging, misalnya kontrak berjangka dan opsi, bergerak seiring dengan mata uang yang dilindungi. Korelasi yang kuat menunjukkan bahwa hedging efektif dalam meminimalkan risiko. Yang kedua, evaluasi biaya dan keuntungan. Tinjau biaya yang dikeluarkan untuk hedging, misalnya premi opsi dan keuntungan yang diperoleh dari lindung nilai. Jika biaya lebih besar daripada keuntungan, strategi mungkin tidak efektif. Yang ketiga, pengukuran risiko basis. Periksa selisih antara harga instrumen hedging dan harga aset yang dilindungi. Risiko basis yang kecil menunjukkan hedging efektif. Yang keempat, analisis performa hedging. Bandingkan hasil aktual dari hedging dengan hasil yang diharapkan awalnya. Jika hasil aktual lebih baik daripada yang diharapkan, strategi lebih efektif. Yang kelima, faktor eksternal. Kondisi pasar dan volatilitas. Perhatikan bagaimana perubahan pasar dan volatilitas memengaruhi efektivitas hedging. Perubahan ekonomi makro. Evaluasi dampak perubahan kebijakan pemerintah atau faktor ekonomi lainnya terhadap risiko valuta asing. Pemilihan instrumen hedging. Pilih instrumen hedging yang dapat dan sesuai dengan kondisi pasar. Timing dan frekuensi. Pertimbangkan kapan dan beberapa sering hedging dilakukan. Pendanaan yang efektif. Strategi hedging atau lindung nilai menggunakan kontrak berjangka, opsi, swap mata uang, atau derivatif lainnya untuk mengunci nilai tukar mata uang. Diversifikasi mata uang. Memperluas kepemilikan mata uang untuk mengurangi risiko. Mencocokkan arus kas. Memastikan arus kas dalam dan keluar mata uang yang sama. Penyusunan anggaran yang fleksibel. Membuat anggaran yang dapat beradaptasi dengan perubahan nilai tukar. Diversifikasi pasar. Memperluas pangsa pasar ke berbagai wilayah atau mata uang. Pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh global maju saat memilih strategi pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan risiko perusahaan. Global maju perlu mempertimbangkan beberapa hal penting saat memilih strategi pendanaan, termasuk kebutuhan perusahaan yang jangka pendek atau jangka panjang, risiko yang terkait dengan setiap sumber pendanaan, dan kondisi keuangan perusahaan saat ini. Pertimbangan utama yaitu yang pertama, kebutuhan pendanaan jangka pendek. Untuk kebutuhan operasional sehari-hari seperti pembayaran gaji atau inventaris, sumber pendanaan jangka pendek seperti pinjaman bank jangka pendek, overdraft, atau kredit dagang. Jangka panjangnya untuk investasi besar seperti pembelian aset atau ekspansi bisnis. Sumber pendanaan jangka panjang meliputi pinjaman jangka panjang, investasi ekuitas, atau obligasi. Yang kedua, risiko pendanaan pinjaman, risiko gagal bayar, kenaikan suku bunga, dan persyaratan pinjaman yang ketat. Ekuitas, risiko dilusi kepemilikan saham dan potensi kerugian. Investasi jika bisnis tidak berjalan sesuai rencana. Yang ketiga, kondisi keuangan perusahaan, arus kas,
Memastikan perusahaan memiliki cukup arus kas untuk membayar kewajiban jangka pendek dan mendanai proyek baru. Profitabilitas. Perusahaan harus memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk melunasi utang dan memberikan pengembalian yang memuaskan bagi investor. Aktiva. Mempertimbangkan nilai aset perusahaan dan bagaimana itu dapat diagungkan sebagai jaminan pinjaman atau investasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari ke-6 poin tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.